Yang pertama zikrullah, dua apapun yang menyertainya, yang nempel sama zikrullah. Yang ketiga wa aliman wa muta'alliman, ulama yang alim, yang soleh, yang mau ilmunya, dan orang yang mau belajar ilmu agama, itu nggak kena kutukan. Selain itu kena kutukan. Mobil yang dipakai sama ulama buat ngajar, itu mobil yang tidak terkutuk, karena dengan mobil itu agama, ilmu agama tersalurkan, misalnya contohnya. Ya kena kutukan. Jadi dunia yang bisa menopang akhirat, maka kutukan itu lepas dari dia, tidak terhina dan tidak tercela. Dunia itu hina bagaimana? Ada riwayat-riwayat hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala kutuk dunia ini. Banyak hadis yang menjelaskan tentang hal itu. Dunia yang terkutuk begitu. Dalam salah satu kitabnya beliau menjelaskan dunia itu terbagi tiga. Ada dunia yang mahmudah, ada dunia yang madhmumah, dan ada dunia yang mubahah. Ada dunia yang terpuji, ada dunia yang tercela, dan ada dunia yang tidak terpuji dan tidak tercela. Kenapa kok dunia ini terhina, jelek, begitu segala macam? Karena dunia ini sihirnya sering mengalihkan orang untuk jauh dari Allah. Ya, sering kali bikin orang jadi ninggalin sholat, bikin orang jadi culas, nipu orang, menghasut orang, bikin orang jadi sombong, bikin orang jadi itu efek-efek negatif. Jadi dia itu terhina karena dia ini rentan dan berpotensi membuat Allah Subhanahu wa taala jauh dari hambanya. Hamba itu jauh dari Allah maksudnya. Tapi pada tahap tertentu atau pada pembahasan tertentu, tidak ada dunia-dunia yang tidak dilaknat oleh Allah. Gitu. Ada dunia yang tidak dilaknat oleh Allah, dan ini juga dijelaskan oleh Nabi dalam hadisnya. Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha. Dunia ini dikutuk sama Allah semua. Dan semua yang ada di dalam dunia ini semuanya dikutuk sama Allah. Illa kecuali apa yang tidak dikutuk sama Allah? Zikrullah. Kecuali zikir sama Allah. Zikir di dunia apa bukan kita? Wa mawalah, dan semua yang berkaitan dengan zikir. Ini kamera ketika dipakai untuk syuting film yang buka aurat, jadi dunia terkutuk dia. Tapi ketika dia dipakai untuk syuting pelajaran-pelajaran agama, hadis-hadis, kajian-kajian kitab, dia nempel dengan zikrullah berarti. Maka lepaslah dia dari kutukan. Ya, speaker, mikrofon, lampu, AC dan seterusnya. Yang di diskotik sama yang di masjid sama-sama satu pabrik mungkin. Tapi yang itu kena kutukan, yang ini nggak kena kutukan karena nempel sama zikrullah. Yang pertama zikrullah, dua apapun yang menyertainya, yang nempel sama zikrullah. Yang ketiga wa aliman wa muta'alliman, ulama yang alim, yang soleh, yang mau ilmunya, dan orang yang mau belajar ilmu agama, itu nggak kena kutukan. Selain itu kena kutukan. Mobil yang dipakai sama ulama buat ngajar, itu mobil yang tidak terkutuk, karena dengan mobil itu agama, ilmu agama tersalurkan, misalnya contohnya begitu. Ya kena kutukan. Jadi dunia yang bisa menopang akhirat, maka kutukan itu lepas dari dia, tidak terhina dan tidak tercela. Pekerjaan kita, kalau kita bisa bikin nyantunin yatim, beasiswain santri, sedekah, itu pekerjaan kita berkah. Nah, berkah itu kembali ke laknat itu gitu ya. Nggak kena kutukan. Dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikasih kebaikan, faidun ilahi tadi itu tadi. Begitu juga hal-hal yang lain, tinggal kita ukur semuanya, ya. Al-Habib Abdul Haddad juga mengatakan, orang bodoh yang nggak mau zikir, nggak ngerti ilmu agama, nggak mau duduk di majelis ilmu, khawatir dia termasuk yang kena kutukan, ngeri. Jadi keluarkan kutukan Allah dari diri kita, dari rumah kita, dari orang-orang sekitar kita dengan zikir kepada Allah dan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Penutup, ada doanya Al-Faqih Al-Muqaddam yang pernah kita bahas di sini juga dulu. Itu kan doanya panjang. Itu di situ dicuplikan doa yang enak banget, indah. Beliau mengatakan, Allahumma a'inna ala dinina di dunia. Ya Allah, topanglah akhirat kami dengan dunia. Jadikanlah dunia yang masuk kepada kami ini dunia yang menopang akhirat kita.
dan baca surat Waqiah buat cari dunia yang kayak begitu, nggak apa-apa, karena itu nggak termasuk dunia yang terkutuk. Istri yang solehah tidak termasuk dunia, dan begitu seterusnya. Jadi yang tercela itu adalah yang bikin kita lupa sama Allah secara garis besar. Wallahu a'lam. Bisa dipahami juga ya?